mengubah format nama menjadi divisi_nama dan diharapkan untuk selalu mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pembina Galeri Investasi Syariah Ibu Aini Masrurah SI. Yang terhormat Ketua Umum Galeri Investasi Syariah Saudara Reja Dilukanda RTA AWP beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kajian Organisasi 2022, Saudari Mutia Syaifani beserta jajarannya, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga hari ini dapat melaksanakan kajian organisasi dengan tema membangun jiwa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mewakili seluruh panitia kajian organisasi, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh semangat menghadiri acara hari ini. Sebelum kita memasuki pembacaan susunan acara, alangkah baiknya saya selaku Master of Ceremony memperkenalkan diri saya. Saya, Novel Diva Aulia, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, sesi foto bersama. Yang ketujuh, doa dan penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap mendengarkan dengan hikmat dan duduk dengan posisi siap. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kajian Organisasi. Kepada Saudari Mutia Syaifani, waktu dan layar saya silakan. Baik, terima kasih Ansi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta,
Ibu Aini Masroh SEIMM, dan Ibu RF Tini Anggreni STMSI. Yang terhormat Ketua Umum Galeri Investasi Syariah Kariza Diovanda RTA AWP beserta jajaran, serta para peserta kajian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita syurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari Divisi Human Resource dapat melaksanakan program kerja kami yang ketiga, yaitu kajian organisasi yang bertema membangun jiwa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Kajian ini diadakan memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, memahami tanggung jawab dalam organisasi, kemudian memahami perbedaan antara tanggung jawab dan rasa tidak enak menolak tugas yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, kemudian mengetahui emotional intelligence dalam berorganisasi, kemudian dapat membangun komunikasi yang baik antar divisi, dan memahami arti penting kekeluargaan dan solidaritas di organisasi. Semoga dengan diadakannya kajian ini dapat membuka dan menambah insight baru nih dari Kak Zaki selaku pemateri hari ini dan dapat kita aplikasikan bersama untuk membangun GIS yang lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Zaki yang sudah bersedia menjadi pemateri hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syefani atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Galeri Investasi Syariah. Kepada saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Amilin SEAK MSI CA QIA. Yang terhormat, Bapak Profesor Muaryanto Al-Arif SMSI yang terhormat STMSI, dan yang saya sayangi dan banggakan seluruh teman-teman anggota Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta yang hadir pada acara ini. Nah, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara yang bermanfaat ini. Salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kami dan kita semua dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia kajian organisasi atau acara yang telah berlangsung pada hari ini yang telah sukses. Selain itu juga kepada Kak Zaki selaku Ketua Umum Dema Fakultas dan Bisnis UIN Jakarta yang pada hari ini memberikan waktunya menjadi narasumber pada hari ini. Yang kedua, mungkin kajian organisasi pada hari ini bertema membangun jiwa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam misi. Sebelumnya saya maaf atas ketertundaan acara pada hari kemarin karena beberapa hal. Nah, teman-teman sekalian, secara bersama kita ketahui bahwasanya ketika kita memilih terjun dalam setiap organisasi atau ormawa, ada sebuah kekeluargaan yang harus dibangun di dalamnya serta terdapat banyak tanggung jawab yang harus dipikul bagi setiap anggotanya. Nah, tentunya kedua hal ini dapat tercapai jika adanya kesadaran dan komunikasi yang bagus dari setiap anggotanya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar anggota. Mungkin yang terakhir, saya harap dengan adanya acara pada hari ini, kita dapat mendapatkan sebuah pembelajaran dan pengetahuan tentang pentingnya membangun jiwa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Tentunya juga saya berharap teman-teman berpartisipasi aktif pada acara hari ini sehingga dapat memberikan suasana yang intensif dan komunikatif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat mengikuti acara dan selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reja Diovanda RTA AWP atas sambutannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki intisasi bersama Kak Arifudin Nurzaki yang akan dimoderatori oleh Saudari Intan Nurindah Cahyani. Namun, sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan moderator kita. Kak Intan Nurindah Cahyani adalah seorang mahasiswi aktif jurusan Ekonomi Pembangunan, dan Kak Intan ini memiliki banyak sekali pengalaman keorganisasian nih. Salah satunya adalah sebagai anggota Human Resource Galeri Investasi Syariah. Langsung saja nih kita sapa Kak Intannya. Halo Kak Intan, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo Kak Novel, alhamdulillah nih sudah bergabung. Ya baik, gimana nih Kak Intan kabarnya? Apakah sudah siap untuk memandu jalannya sesi talk show kali ini nih Kak? Alhamdulillah kabarnya baik dan insya Allah sudah siap untuk memandu talk show pada hari ini. Alhamdulillah, baiklah. Kepada Kak Intan Nurindah Cahyani, waktu dan layar saya silakan. Baik, terima kasih MC atas perkenalan dan juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang ala Sayyidina Muhammad. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya Intan Nurindah Cahyani yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk bekerja sama. Maka dari itu, organisasi tidak bisa berjalan jika hanya dijalankan oleh satu orang saja. Organisasi haruslah dijalankan oleh pengurus beserta dengan anggotanya. Dalam menjalankan setiap kegiatan dan amanah yang diberikan, pemegang komunikasi dan solidaritas dalam suatu organisasi. Agar tidak miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan. Organisasi yang baik dapat menjaga solidaritas dalam sebuah organisasi. Solidaritas menjadi suatu hal yang penting dalam organisasi karena mengingat solidaritas dalam organisasi dapat membuat anggota menjadi loyal dalam berorganisasi. Maka pada kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita yang sangat hebat dan tentunya berpengalaman, yaitu Kak Arif Aki selaku Ketua Dema FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Arifudin Nurzaki adalah seorang mahasiswa jurusan Manajemen UIN Jakarta. Di antara pengalaman organisasi beliau adalah Student Dormitory Manager at Mahat UIN Jakarta, Head of Student Affairs Department at HMJ Management UIN Jakarta, Head of Student Executive Board of Faculty of Economics and Business UIN Jakarta. Adapun kerja beliau adalah the consignment team for creation of project activity report documents at Ministry of Religion. Baiklah, langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak ini. Halo, cek ada suaranya ya? Masuk Kak suaranya. Halo. Baiklah, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Intan gimana? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mungkin kalau boleh, saya mau ngucapin makasih dulu ke teman-teman Reja selaku ketua umum, karena Reja langsung yang ngubungin saya gitu ya. Dari kemarin ya aja ya nge-DM, dari kemarin minta tolong sebenarnya, cuman kemarin kebetulan nggak bisa, jadi ditawarin lagi akhirnya karena udah kenal Reja dari awal banget, dari zaman dia maba udah lumayan deket gitu, jadi gak enak gitulah. Udah kayak dulu Reja udah sering banget bantuin saya gitu, jadi saya dengan tanpa alasan akhirnya nggak bisa nolak. Begitupun juga Bagja dulu waktu awal-awal saya sebelum menjabat di Dema, dia sempat jadi tim sukses saya, jadi ada undangan dari GIS, insya Allah saya sempatkan gitu. Jadi makasih sebelumnya buat Reja, Bagja, dan teman-teman GIS yang lain.
Baik, sama-sama Kak. Terima kasih kembali juga nih. Baiklah, sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun jiwa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Maka pada sesi talk show kali ini kita akan membahas seputar organisasi nih teman-teman. Karena ini talk show, jadi kita santai aja ya Kak, kayak ngobrol biasa aja gitu. Siap. Iya, siap. Oke, dan teman-teman dipersilakan untuk menyimak dan juga mempersiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baiklah, Kak Zaki, sebagai pembuka dari acara pagi hari ini nih, boleh dong Kak ceritain apa aja pengalaman organisasi yang udah Kakak ikutin semasa kuliah? Oke, izin ya. Sebelumnya buat yang belum kenal mungkin teman-teman bisa panggil saya Zaki. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2018. Alhamdulillah sekarang masih menjabat, masih bisa dipanggil sebagai ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena pemilunya belum jalan sama sekali ya. Jadi masih bisa disebut sebagai ketua Dema. Kalau mau diceritain mungkin di manajemen dulu di tahun pertama saya sempat ikut HMJ dulu sebagai anggota Departemen Kemahasiswaan, dan dari awal masuk kuliah juga saya jadi anak Mahat, jadi anak asrama putra. Jadi sebenarnya dari awal masuk kuliah, apa ya bahasanya, udah terbiasa dengan lingkungan yang mengharuskan saya untuk bersosialisasi gitu. Karena dengan tinggal di asrama itu kan mau nggak mau sekamar aja isinya nggak mungkin sendiri kan. Sekamar itu isinya berempat. Pasti udah harus bisa bersosialisasi satu sama lain gitu. Jadi dari awal masuk asrama jadi santri dulu, terus ada kesempatan panitia, saya ke panitia Januari waktu itu, langsung daftar HMJ manajemen, terus ikut ILC juga. Sebenarnya waktu itu sempat tertarik sedikit sama GIS, cuman karena kayaknya waktu itu lebih prefer ke ILC, akhirnya saya daftarnya ILC kan. Saya nggak berani juga banyak ikut organisasi karena takut nggak tanggung jawab, karena takut terlalu banyak tugas gitu kan. Jadi pernah ikut ILC juga, jadi anggota, kemudian pernah jadi waktu itu mungkin teman-teman juga beberapa ya, mungkin angkatan 2019 gitu. Waktu itu juga sempat pemilunya di delay cukup lama kan, dari dulu anggota HMJ di kemahasiswaan, akhirnya mau nggak mau harus ada restrukturisasi, jadi ada pejabat-pejabat PLT, ketua HMJ-nya juga di PLT, begitu juga ketua departemennya. Jadi dari dulu yang anggota departemen doang di kemahasiswaan HMJ manajemen, akhirnya ditunjuk jadi kepala departemen sebagai PLT di Departemen Kemahasiswaan HMJ Manajemen. Nah, selanjutnya mungkin singkat cerita akhirnya menjabat di Dema Fakultas. Sebenarnya mungkin kalau boleh diceritain juga, tanpa ada latar belakang pernah jadi pengurus Dema sama sekali gitu, nggak pernah, karena memang ya itu tadi dampak dari waktu itu pemilunya di delay lumayan lama. Harusnya mungkin angkatan 2017 yang masih punya kesempatan buat jadi ketua Dema, cuman mau nggak mau dipotong jadi angkatan 2018. Akhirnya saya pun yang nggak pernah sama sekali nyentuh keanggotaan di Dema, akhirnya maju sebagai calon ketua saat itu, dan alhamdulillah sekarang terpilih sebagai ketua Dema Fakultas. Mungkin sebenarnya nggak banyak sih ya kalau organisasi, mungkin nggak begitu banyak lah, lebih banyak fokus di organisasi di internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis aja. Sebenarnya dari dulu pengennya bisa ngeraup organisasi atau bahkan UKM di Univ gitu, cuman dulu zaman-zamannya offline itu FEB kan gedungnya terpisah ya dari kampus 1 ya, jadi mau ikut UKM tuh dulu lumayan mager sebenarnya, karena lumayan jauh gitu mobilitasnya. Buat cuma ikut kegiatan UKM aja harus ke kampus 1, harus muter flyover atau muter depan UIN gitu kan. Jadi penuh effort, akhirnya ya udah deh ngembangin diri di internal FEB aja.
kemudian sekarang di DEMA FEB. Itu sih mungkin nggak banyak ya kalau organisasi di kampus. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut Kak Zaki, tanggung jawab itu seperti apa ya, Kak? Tanggung jawab. Nah, ini sorry ya, sebentar. Sebenarnya mungkin gue juga perlu menyampaikan disclaimer sedikit di awal. Kalau mungkin ada penyampaian yang nggak sesuai, karena tanggung jawab ini hal yang mungkin gue juga masih banyak belajar ya, masih banyak belajar. Dan juga mungkin buat teman-teman GIS sendiri, gue mohon maaf, mungkin harusnya teman-teman dapetin wawasan ini di level pembicara sekelas universitas harusnya, tapi mungkin cuma bisa dapetin ilmu ini dari gue. Jadi gue akan menyampaikan semampu yang bisa gue sampaikan. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kalau misalnya biar agak ilmiah sedikit deh, kita tarik dari pengertian KBBI itu sendiri. Tanggung jawab itu adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Itu berdasarkan KBBI. Jadi simpelnya kita sebagai individu itu merasa punya kewajiban atas diri kita untuk bisa menanggung segala yang kita kerjakan itu seperti apa. Nah, kalau yang bisa gue cermati di sini, gimana caranya kita bisa bertanggung jawab, terutama atas diri kita sendiri dulu deh. Sebelum nanti kita kaitkan kepada organisasi. Nah, gimana kita bisa bertanggung jawab? Kita harus juga B biayanya apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menjadi